Udah Bu, Papa tuh udah join. Lagi loading Bu. Halo Bapak Tur. Lagi loading kayaknya Bu. Mana lagi suara? Keluar lagi mungkin. Bapak Tur kemana ini? Ya Allah.
Iya. Udah join Bu kayaknya. Oke, Fitri. Ya, halo Pak Fatur. Ya, mohon maaf tadi koneksinya agak kurang bagus, baru datang juga. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai aja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini akan dilangsungkan seminar KP atas nama Agus Leonardo. Apa judulnya, Agus? Judulnya pengamatan penyimpangan. Mana judulnya nih di sini? Ya Pak. Pengamatan penyimpangan, pengukuran akurasi main body menggunakan CMM atau koordinat measuring machine Pada PT di Indomobil. PT Suzuki Indomobil. Pertama nanti akan dipresentasikan seminar oleh Agus Leonardo, tidak lebih dari 10 menit, dan dilanjutkan oleh Bu Fitri untuk session tanya jawab dan masukan. Kepada Agus Leonardo dipersilakan untuk session. Baik Pak. Terima kasih Pak. Halo. Dipersilakan. Baik Pak. Terima kasih Pak Fatur. Langsung saja Bu ya untuk seminar kali ini. Judul yang saya ambil itu ialah pengamatan penyimpangan, pengukuran akurasi main body menggunakan CMM atau koordinat measuring machine. Kerja praktik saya dilaksanakan pada PT Suzuki Indomobil Motor. Selanjutnya Bu, untuk daftar isi mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran umum perusahaan, pelaksanaan kerja praktik, hasil dan pembahasan, sampai pada kesimpulan dan saran. Latar belakang, mengukur adalah proses membandingkan ukuran dimensi yang tidak diketahui terhadap standar ukuran tertentu. Nah, dalam pengukuran artinya ialah membandingkan suatu benda dengan standar yang telah ditentukan. Namun dalam pengukuran itu biasanya sering terjadi penyimpangan. Faktornya itu bisa dari metode, mesin, atau material. Oleh karena itu saya bertujuan mengambil judul itu ya di bidang penyimpangan terhadap pengukuran tersebut. Selanjutnya, tujuan saya ada dua Bu. Yang pertama mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan pada akurasi main body. Yang kedua memberikan usulan perbaikan terhadap penyimpangan tersebut. Manfaat praktikum yang pertama itu mengembangkan soft skill saya sendiri Bu. Yang kedua mendapatkan pengalaman kerja secara langsung, karena memang saya sebenarnya sih sambil bekerja di situ sih Bu ya, jadi memang juga saya dapatkan manfaatnya Bu. Yang ketiga itu melatih keterampilan. Yang keempat menguji kemampuan mahasiswa untuk bisa disiplin dalam bekerja. Yang kelima menumbuhkan dan meningkatkan profesionalisme mahasiswa dalam dunia kerja. Selanjutnya tinjauan pustaka Bu. Yang pertama itu pengukuran
Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Mengukur adalah prosesnya yang membandingkan suatu benda yang akan diukur terhadap standarnya. Dalam pengukuran itu biasanya memiliki acuan. Acuannya itu yang dinamakan standar. Dan standar itu juga pasti ada toleransi, Bu. Tergantung dari drawing. Biasanya sih kalau di PT Suzuki ada drawing, ada standarnya, Bu. Ditentukan oleh perusahaan. Untuk meteorologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Metrologi industri lebih mengkhususkan pada pengukuran geometris. Dan juga tujuannya dia itu untuk mengetahui tingkat keakuratan dan kondisi dari alat ukur itu dalam keadaan baik atau tidak. Penyimpangan pengukuran ialah hasil pengukuran dikurangi dengan standar. Penyimpangan ini biasanya juga dikurang dari toleransi juga. Jadi kalau misalkan hasil ukurnya melebihi dari toleransi baru disebut penyimpangan. Selanjutnya CMM. CMM atau koordinat mesin ialah alat ukur yang saya gunakan untuk bekerja, Bu, dan juga saya jadikan sebagai judul pengamatan saya. CMM ini ialah alat ukur yang memiliki 3 sumbu koordinat X, Y, Z, dan dia memiliki tingkat ketelitian itu 0,001. Dia mesin CMM ini menggunakan geometrik dan memanfaatkan komputer atau software sebagai alat pembantu untuk mengoperasikannya. Untuk arah baca sumbunya seperti kaidah pada jari manusia. Untuk yang ibu jari itu Z, yaitu ketinggian dari main body atau unit yang diukur. Untuk X itu panjangnya, untuk Y itu lebarnya. Untuk mesin yang saya gunakan itu CMM yang ada di pabrik kayak gini, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak, untuk gambarnya saya ambil di Google karena kalau foto langsung itu dilarang, Pak, di sana, Pak. Rahasia perusahaan, Pak. Tapi kurang lebih sama seperti itu, Pak. Kemudian main body atau rangka atau bisa dibilang juga chassis, berfungsi sebagai penopang berat dan beban kendaraan. Biasanya main body itu terbuat dari plat besi. Kalau untuk di Suzuki standarnya biasanya 0,6 mm. Materialnya terbuat dari plat besi. Untuk gambarnya seperti ini, Bu, ya. Kalau saya ngambil foto dari Suzuki sendiri nggak boleh, Bu, karena itu termasuk rahasia, Bu. Jadi saya ambil contohnya sumbernya dari internet, Bu. Tapi kurang lebih seperti ini, Bu. Diamond body itu hasil akhir dari proses welding. Lalu selanjutnya jig locator. Jig locator ini adalah alat untuk memegang benda ukur. Jadi sebagai patokannya, Bu, ya. Patokan ketinggian dari benda yang akan diukur. Bagian-bagiannya ada 3. Yang pertama bagian peletak. Yang kedua bagian pemegangnya ini, Bu, peletaknya ini. Dan bagian pengatur. Biasanya ada pengatur untuk posisi datum, ya, Bu, ya. All antara jig locator ini ke datum main body atau chassis tersebut. Mohon maaf, Pak Paturnya keluar, ya. Oh, apa-apa lanjut aja. Nanti kalau di stop lagi nggak akan selesai-selesai gitu. Apa-apa lanjut aja. Baik, Bu, baik, Bu. Terima kasih.
Ini bisa dipersingkat langsung saja ke temuan masalah Anda di tempat KP itu apa? Oh, baik. Itu, silakan. Selanjutnya langsung masuk ke bab 4 aja Bu ya. Ya. Bab 4 saya itu bekerja di Departemen Produksi Quality Bu ya, sebagai pengawas quality. Ini struktur, ini proses kerjanya Bu ya. Jadi setiap departemen itu kita ada sebagai pengawas kepada proses selanjutnya. Kemudian struktur produksi quality departemen tempat saya bekerja Bu, saya berada paling bawah strukturnya Bu, sebagai operator pelaksana. Ini SOP-nya untuk pengukurannya Bu. Untuk temuan masalahnya itu, penyimpangan pengukuran akurasi dapat diakibatkan oleh beberapa faktor Bu, seperti yang saya jelaskan di awal. Itu bisa dari metode, mesin, atau material. Berdasarkan pengamatan saya Bu, dari hasil ukur sebelumnya, hasil pengukuran sebelumnya itu, saya menganalisa dan mengamati bahwa permasalahannya itu lebih kepada metodenya Bu ya, dan juga jig lokatornya atau alat bantu kerjanya Bu, yang dalam keadaan kotor dan mekarat, sehingga menimbulkan gap antara jig lokator terhadap working table atau meja kerjanya Bu. Penyebabnya itu yang pertama itu alas penempatan jig lokator adalah plat besi. Jadi untuk penempatan jig locator itu dia dari plat besi, jadi menyebabkan si jig locator ini juga jadi ikut berkarat. Yang kedua, tidak adanya jadwal atau schedule cleaning untuk jig locator. Halo? Halo Pak. Ya, halo Pak Fatur. Boleh dilanjut Mas Agus? Baik Bu. Untuk mengetahui akar permasalahan, saya menggunakan fishbone Bu ya, dengan seperti yang di layar Bu. Saya menganalisa bahwa secara metode tidak ada SOP untuk kegiatan cleaning. Secara mesin, jig locator atau alat bantu tadi itu kondisinya dalam keadaan kotor dan mekarat. Secara mainnya, operator tidak membersihkan jig locator sebelum digunakan. Jadi diketahui penyebab terjadinya penyimpangan terhadap pengukuran. Selanjutnya, uraian permasalahan. Yang pertama, jig locator kotor dan berdebu pada saat digunakan. Kotoran seperti pasir dan karat dapat menyebabkan gap antara jig locator dengan working table, yang menyebabkan hasil pengukuran pada sumbu Z atau ketinggian itu menjadi menyimpang. Yang kedua itu alas penempatan jig locator menggunakan plat besi, dan jig locator juga terbuat dari besi sehingga dapat menyebabkan karat pada jig tersebut. Selanjutnya, ini untuk hasil pengukuran Bu. Untuk kita setelah mengukur itu biasanya laporannya berupa checksheet Bu ya. Tapi saya mempersimpel aja Bu, karena juga checksheetnya termasuk rahasia perusahaan Bu. Ya simpel, saya ambil di bagian rem AC, bagian rangka belakang Bu, dari unitnya. Jadi yang saya tandain ini ada note-nya, ada keterangannya bahwa yang kuning ini adalah poin-poin yang NG atau yang menyimpang. Untuk yang merah ini ya arah sumbu yang menyimpang Bu. Situ ada nominalnya Bu, ada angkanya. Berdasarkan tabel di bawah ini Bu, arah sumbu Z adalah arah ketinggian. Sumbu Z itu arah ketinggian dari main body, mengalami penyimpangan 0,5 mm rata-rata dari standar yang telah ditentukan. Standar toleransi yang telah ditentukan. Jadi dia menyimpangnya 0,5 dari toleransi Bu. Toleransinya itu 1,5 mm. Selanjutnya saya membuat usulan Bu, ada dua. Yang pertama itu usulannya membuat jadwal cleaning jig locator. Jadi saya buat Bu, ini sudah di ACC dan sudah diterapkan Bu. Yang kedua, saya membuat
membuat usulan itu ya mengganti alas yang tadi yang sebelumnya plat besi Bu ini. Mengganti yang tadinya sebelumnya plat besi ini Bu. Plat besi dan menyebabkan karat. Lalu saya ganti dengan palet plastik Bu. Jadi tidak merusak dari jeep lokatornya Bu. Lalu setelah saya lakukan usulan-usulan tersebut Bu, kemudian saya melakukan pengukuran kembali terhadap main body, didapati hasil dari sumbu Z tadi yang mengalami penyimpangan itu menjadi turun sekitar 0,5 Bu, masih dalam batas toleransi. Sehingga main body dikategorikan oke. Kesimpulan, yang pertama, pengukuran akurasi main body adalah pekerjaan yang sangat penting dalam mengenai kualitas produk dalam PT Suzuki, karena pekerjaan ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan desain sebuah main body atau chassis yang dirakit Bu ya. Jadi kalau misalkan dari weldingnya itu tidak akurat proses weldingnya, maka akan menyebabkan NG pada proses selanjutnya Bu, terutama di assembling bagian pemasangan part, bagian pengassembling part. Yang kedua itu berdasarkan hasil pengolahan data sama penelaahan kerja praktik, terdapat dua penyebab masalah yang menimbulkan penyimpangan pengukuran akurasi main body. Yang pertama itu terdapat pada jig lokatornya yang kotor dan berdebu. Yang kedua itu untuk alas penempatannya Bu. Jadi saya sudah buat usulan dan sudah di ACC sama manajer yang langsung Bu. Untuk sarannya yang pertama itu perbaikan metode kerja harus terus dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam proses pengukuran. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan training SOP. Yang ketiga, kita itu harus peka dan respon terhadap lingkungan dan selalu memberikan usulan untuk perbaikan dalam pekerjaan Bu. Mungkin dari saya cukup penjelasan untuk hasil kerja praktiknya. Oke, terima kasih Mas Agus untuk presentasi laporan KP-nya. Baik. Ini karena Faturnya nggak ada, langsung aja saya menyampaikan saran dan tanya jawabnya ya. Ya, baik Bu, baik. Kalau nunggu Pak Fatur nanti nggak akan selesai-selesai, ini udah hampir jam 9, masih ada satu mahasiswa lagi yang sudah nunggu untuk presentasi. Baik Bu, baik. Yang pertama yang mau saya sampaikan itu adalah tentang slide PPT Anda ini. Ya, saya lihat ini slide PPT Anda ada sampai 31 slide. Ya. Iya, Kemudian dari awal pun saya lihat tentang penulisannya gitu ya, tampilan dari PPT. Yang pertama, PPT-nya itu tulisannya terlalu banyak ya. Tulisannya terlalu banyak yang dari setiap slide. Coba dilihat dari yang pertama, dari pendahuluan atau yang mana aja yang ada pemaparannya itu. Jadi setiap slide itu, nah ini contoh ya latar belakang. Ini tulisannya terlalu banyak, jadi sampai kecil-kecil. Kemudian warna hurufnya pun ini bisa dibilang kurang jelas gitu ya. Mata saya yang masih normal aja bacanya agak kesulitan gitu. Bagaimana kalau yang misalkan sudah minus gitu. Jadi yang namanya PowerPoint itu berarti yang disampaikan itu adalah poin-poinnya saja gitu, yang penting-pentingnya saja. Jadi yang dipaparkan, yang akan dipaparkan sudah ada di kepala Anda gitu. Jadi yang dicantumkan ditulis di sini misalkan 2 atau 3 kalimat atau maksimal adalah 1 paragraf gitu ya. Jadi hurufnya masih bisa lebih besar gitu kan. Kemudian bisa lebih jelas dibacanya gitu. Jadi ini penting ya untuk untuk
pengetahuan Anda Iya. nanti ke depannya, karena kan nanti masih ada seminar TA, ya kan, proposal TA, kemudian nanti sidang akhir TA gitu ya. Kalau misalkan Anda slide PPT-nya seperti ini, nanti di TA bisa lebih ini lagi, dalam tanda kutip lebih membahayakan buat Anda gitu. Di sini KP masih bisa inilah, sama saya masih bisa ditolerir, mungkin Anda belum terbiasa membuat slide PPT gitu. Saya kasih tahu kalau PPT itu jangan terlalu banyak yang dicantumkan. Jadi PowerPoint berarti poin-poin yang ada powernya gitu. Maksimal dalam satu slide itu maksimal adalah satu paragraf gitu. Pemaparannya apa sudah Anda simpan di kepala. Jadi pada saat mau menyampaikan Anda tinggal menjelaskan gitu ya. Itu tentang tampilannya. Kemudian jumlah slide-nya pun harus diperhatikan gitu. Ini kan seminar KP seperti yang Anda lihat di jadwal, pelaksanaannya itu kan hanya 30 menit. 30 menit itu sudah termasuk untuk waktu prepare, waktu presentasi, dan tanya jawab. Berarti kan bisa dibayangkan, berarti waktu untuk presentasi itu sebenarnya tidak lebih dari 10 menit gitu. Berarti harusnya paling tidak slide PPT-nya itu disesuaikan, berarti maksimal ya sekitar 10 atau paling banyak mungkin adalah 15 slide gitu. Kalau misalkan Anda jadi pembicara di seminar atau mungkin ngajar misalkan ya, kalau ngajar kan waktunya berarti paling sedikit 2 jam ya. Nah itu boleh slide-nya banyak karena memang waktu untuk menyampaikan materinya pun ada banyak sampai lebih dari 1 jam gitu. Jadi slide PPT-nya bisa sampai beberapa slide gitu. Jadi membuat PPT pun ada rules-nya gitu, ada aturannya, sesuaikan dengan waktu. Kemudian yang ditampilkan di layar itu adalah PowerPoint-nya, kekuatan poin-poin pentingnya gitu ya. Kemudian bisa dibaca oleh audiens. Jadi audiens itu bisa dengan mudah untuk membaca gitu ya. Kalau ini kan terlalu kecil dan tulisannya kurang jelas gitu. Jadi kurang nyaman untuk dilihatnya. Itu ya tentang slide PPT-nya. Ya, Pak Fatur. Kayaknya masih belum connect, Bu. Ya, mohon maaf sinyalnya agak kurang bagus malam ini. Ya. Pak Fatur. Pak Fatur, ini Mas Ya, Agus Bu, udah belum? Ya, Mas Agus sudah selesai presentasinya. Saya sedang menyampaikan. Sinyalnya agak kurang bagus sih malam ini. Iya, saya sedang menyampaikan saran dan masukan untuk Mas Agus di laporan KP-nya. Ya. Ya, saya lanjut ya, Mas Agus. Jadi untuk di slide PPT-nya, jadi harus disesuaikan dengan waktu yang disediakan untuk presentasi, ya, jumlah slide-nya. Kemudian yang ditampilkan di PPT-nya itu adalah poin-poin penting apa yang mau Anda sampaikan. Tidak lebih dari 1 paragraf setiap slide-nya. Kemudian hurufnya pun, huruf, ukuran, dan warnanya harus yang bisa dibaca oleh audiens dan audiens nyaman bacanya gitu ya. Itu untuk slide PPT-nya. Kalau untuk materi penyampaian dari KP Anda, ini Anda tempat kerjanya memang di situ ya? Iya, Ibu. Di PT Suzuki, Bu. Jadi memang Anda sudah paham sekali dengan prosesnya, dengan masalah-masalah apa yang sering ditemukan setiap harinya, begitu ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Jadi di sini tujuan KP-nya kan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan pada akurasi main body dan memberikan usulan perbaikan, begitu ya? Iya, Bu, betul. Terhadap penyimpangan akurasi main body.
Kemudian di kesimpulannya pun sudah Anda sampaikan ya, Ya. pengukurannya, kemudian usulan apa yang Anda sampaikan. Kalau untuk laporan KP Anda, saya tidak ada masalah, sudah oke menurut saya ya, tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu diubah lagi gitu. Tapi mungkin nanti kalau saya lihat di ininya sih, di slide-nya sih sudah oke ya, tapi nanti saya mau lihat lagi print out-nya ya. Baik Bu, baik Bu, siap Bu. Jadi masukan dari saya itu saja tentang cara Anda untuk menyampaikan presentasi ya. Baik. Cara Anda untuk presentasi dan membuat slide PPT-nya. Itu ya. Baik, Bu. Sudah itu saja Pak Fatur. Baik, terima kasih Bu untuk sarannya Bu. Ya. Halo Pak Fatur. Pak Faturnya hilang lagi. Iya, sinyalnya lagi bermasalah. Mau gimana ini? Ah, itu ada lagi tuh. Halo Pak Fatur. Halo Pak, saya sudah selesai menyampaikan saran dan masukan untuk Mas Agus. Boleh ditutup seminarnya karena masih ada satu orang lagi Pak, kasihan nunggu dari tadi. Pak Fatur. Mohon maaf Bu, sepertinya Pak Faturnya keluar lagi Bu ya. Ini Coba coba langsung. saya WA dulu ya. Halo Bu Fitri. Ya, halo Pak Fatur. Halo. Ya. Halo Bu Fitri. Halo. Iya, halo Pak. Halo. Ya, bisa dengar suara saya? Halo. Iya. Halo Pak Fatur. Mas Agus bisa dengar suara saya kan ya? Dengar Bu, dengar. Berarti Pak Fatur di... Ya Bu Fitri, mohon maaf sinyal saya agak kurang bagus. Oke, ya, baik, Pak. saran. Ya. Ya, mohon maaf sinyal saya agak kurang bagus dari tadi, koneksinya agak kurang bagus. Dan sepertinya Bu Fitri sudah selesai menyelesaikan untuk saran dan Keluar lagi Bu ya. Iya. Bu, mau nanya dong Bu. Iya, boleh. Terkait nanti print out dan tanda tangan
tanda tangannya bagaimana Bu? Tanda tangannya nanti insya Allah hari Rabu saya ke kampus, nanti boleh ketemu langsung di kampus, atau kalau misalkan Anda kerja, saya kan di kampusnya pagi, paling sekitar jam 10 sampai jam 1. Boleh Anda titipkan dulu ke teman atau ke TU, nanti simpan di meja saya, Anda pulang kerja bisa Anda ambil gitu. Di TU bisa Bu? Bisa, TU sampai jam berapa ya, sampai jam 5-an mungkin ada, atau kalau ada teman yang bisa dititipin, suruh bawa dulu ke kampus, itu nggak apa-apa. Baik Bu, baik. Pak Fatur udah login lagi. Tuh udah masuk lagi Pak Fatur. Halo? Iya. Oh, halo, Pak. Ya, halo. Baik, untuk Ya, session Bapak. saran dan masukannya. Baru keluar lagi. Untuk print out laporannya itu harus 3 rangkap Bu ya? Iya, di ininya gimana di panduannya? 2 rangkap atau 3 rangkap? Kemarin yang pada kirim ke saya tuh 2 rangkap, mungkin 2 untuk diberikan ke kampus, yang 1 untuk arsip pribadi kayaknya ya. Sepertinya sih 3 sih Bu ya. Cuma nanti coba kayak 3, ya, tanya teman 3 lagi. nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti laporan yang di printnya itu keseluruhannya 1 aja dulu ya, takut Ya. ada revisi. Ya. Cuma lembar pengesahannya Anda print 3 gitu. Jadi biar sekalian saya tanda tangan. Baik, Itu ya. ya. Apa tuh? Masuk lagi. Halo Pak Fatur. Welcome back. Halo Pak Fatur. Um,
Saya WA juga checklist 1 ini ke Pak Fatur. Yaudah gini aja, saya tutup aja ya. Nggak usah nunggu Pak Fatur lagi. Kasihan kayaknya dia emang bermasalah sekali sama sinyalnya, gitu ya. Saya tutup saja seminar malam ini. Terima kasih untuk pemaparan laporan KW dari Mas Agus. Sampai ketemu insya Allah hari Rabu di kampus. Laporannya saya tunggu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya. Siap.